Halo teman-teman otomotif, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang scan tool atau yang bisa disebut dengan G-Scan 2, di mana alat ini digunakan untuk mendiagnosis atau melihat kerusakan pada mobil injeksi. Sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan OBD, OBD1, OBD2, dan kemudian bagaimana cara dan langkah-langkah menggunakan scan tool ini. Yuk mari kita lihat, simak ulasannya. Dengan adanya scan tool, teknisi sangat terbantu dalam menangani troubleshooting yang sedang terjadi pada kendaraan yang diperbaiki. Selain itu, data-data kinerja setiap sensor dan aktuator juga akan mudah diketahui pada data current, sehingga ini bisa menjadi analisa yang kuat untuk mengetahui masalah yang terjadi. OBD atau onboard diagnostic merupakan sistem komputer yang bisa diagnosis ataupun memindai kendaraan serta memberikan informasi. Sistem OBD dapat memberikan isyarat kepada pengguna jika mobil mengalami malfungsi atau kerusakan, umumnya berupa isyarat lampu indikator atau disebut dengan MIL, Malfunction Indicator Lamp. Posisi dari OBD berada di bawah dashboard. Peranannya cukup penting karena kita bisa melakukan identifikasi terhadap masalah yang dialami oleh mobil. Untuk penyambungannya mengandalkan akses nirkabel ataupun kabel biasa yang berkaitan erat dengan kinerja dari ECU. Seiring dengan perkembangannya zaman, OBD menjadi dua, yaitu OBD1 dan OBD2. OBD1 pada umumnya yaitu mobil-mobil pada kendaraan yang diproduksi sebelum tahun 1995. Pembuatannya dikhususkan untuk per satu mobil. Dalam hal koneksi masih mengandalkan kabel. Beberapa data ditampilkan dan akurasinya masih kalah dengan OBD2. Biasanya memakai pin dengan jumlah 12 dan dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan aktuator dan sensor yang mengalami masalah karena tahanan tinggi, terbuka, dan hubungan singkat. OBD2 penggunaannya pada mobil 1996 ke atas dibuat secara universal. Jadi dengan satu scanner bisa dipakai untuk banyak merek mobil. Untuk koneksinya lebih modern. Bisa menggunakan wireless, kabel, dan juga Bluetooth. Informasi yang ditampilkan lebih banyak dan mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Pinnya pada umumnya menggunakan 16 pin. Bisa dipakai untuk semua fungsi pemindai, kinerja sensor, baterai, RPM, dan lainnya. Secara umum, penggunaan scan tool yang sering digunakan untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada manajemen mesin ada dua, yaitu kita bisa men-scan dengan menggunakan DTC atau data trouble code. Yang kedua menggunakan data current. Langkah-langkah menggunakan scan tool DTC atau data trouble code. DTC atau data trouble code digunakan untuk langsung mengetahui kerusakan yang sedang terjadi atau pernah terjadi pada mesin kendaraan yang sedang diperbaiki. ECU selain sebagai komponen utama yang mengatur setiap kerja aktuator, juga sebagai penyimpanan data atau kerusakan. Selama data kerusakan pada ECU belum pernah dihapus, maka itu akan terbaca pada mode DTC di scan tool. Langkah-langkahnya, pastikan scan tool dalam kondisi off sebelum dipasang pada OBD. Scan tool yang sudah terpasang pada kabel, selanjutnya colokkan pada OBD di kendaraan. Letakkan OBD tidak jauh-jauh di bagian bawah roda kemudi. Setelah scan tool terpasang pada soket OBD, biasanya lampu pada scan tools akan hidup berwarna merah. Setelah itu, pencet tombol on tersebut dan lampu akan berubah menjadi warna biru. Dengan demikian, scan tool sudah pada mode on dan tunggu beberapa detik hingga proses loading selesai. Pada tampilan awal scan tool akan muncul logo G-Scan 2 dan proses loading. Kemudian, kalian akan masuk pada menu di mana ada 4 menu utama yang bisa kita gunakan dan beberapa tombol pengaturan lainnya yang ada pada scan tool ini. 4 mode itu yaitu pertama mode record data, kedua OBD, ketiga diagnosis, keempat measurement,
Dan yang terakhir, favorite. Pada mode pertama, yaitu recorder data, berfungsi sebagai menyimpan hasil screenshot atau screen capture atau gambar hasil pada layar setelah kita melakukan diagnosis masalah yang ada ataupun pada saat kita membaca hasil putaran RPM ataupun hasil dari kondisi mesin pada saat mobil mati ataupun mobil menyala. Mode kedua yaitu OBD atau dalam bahasa Inggrisnya Onboard Diagnostic, di mana mode OBD ini berfungsi mencari kerusakan sensor maupun aktuator yang ada pada mobil, baik mobil pada kondisi mati ataupun menyala. Mode OBD ini dilakukan jika kita ingin mencari langsung permasalahan pada mobil, sehingga mode ini bisa disebut kita sedang mencari kerusakan pada mobil tanpa memikirkan baik itu merek ataupun jenis mobil tersebut. Mode ketiga yaitu mode diagnosis, di mana mode ini lebih kompleks daripada mode OBD. Dengan tujuan dan hasil yang hampir sama, yaitu mendiagnosis kerusakan, mode ini memberikan tampilan yang berbeda, di mana kita bisa memilih tipe, jenis kendaraan, maupun konektor yang akan kita pilih pada saat mode ini. Selain itu, mode ini juga lebih kompleks dengan dihadirkan aktuator tes yang akan kita pilih apabila kita ingin melakukan pengecekan terhadap kerusakan aktuator. Yang keempat, mode measurement atau pengukuran, di mana kita bisa melakukan pengukuran ataupun konversi satuan pada DTC ini, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk mencari atau mengganti satuan yang akan kita gunakan. Selain itu juga mode ini dilengkapi dengan berbagai satuan baik itu internasional maupun domestik seperti satuan JIS, Amerika, dan lain-lain. Dilengkapi juga dengan mode yang lain yaitu pengaturan, di mana pengaturan ini kita bisa melihat nantinya pengaturan-pengaturan yang ada untuk scan tool ini seperti tampilan, kecerahan, suara, dan lain sebagainya. Untuk logo U pada pojok kanan atas merupakan logo di mana kita bisa melakukan konversi ataupun perhitungan matematis menggunakan kalkulator, sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk mencari kalkulator. Kita hanya perlu klik saja tombol U ini, kemudian kita pilih menu untuk menghitungnya. Mode yang kelima yaitu mode favorit. Ini merupakan mode sebagai pintasan menu yang akan kita pilih. Jadi menu-menu yang akan kita lakukan pengecekan bisa kita tampilkan di favorit sehingga kita bisa memilih dengan cepat atau istilah lain shortcut. Demikianlah penjelasan tentang scan tool pada mobil. Jangan lupa subscribe dan like Sobat Otomotif. Sampai jumpa pada materi berikutnya.